mulai screen share. Screen. Ini ada sedikit salah ketik ya, Bu. Ini maksudnya adalah ayat dari ayat 80 hingga 82. Ya, ayat 80. Wa ammal ghulamu fakana abuhu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Jadi di ayat ke-80 Nabi Khadir ini memberikan alasan tentang kenapa anak kecil ini dibunuh. Gitu ya. Dan kita pahami dari kalimat ini ya. Di sini saya terlupa memasukkan ayat ke-79. Padahal ada sedikit perkataan yang perlu saya ulangi dari ayat ke-79 ya Ibu-ibu, mohon maaf saya buka sedikit slide yang terdahulu. Jadi dari slide ke-79. Nah, ini sebentar dulu karena ada yang perlu dibahas di sini ya. Oke, ayat ke-79. Sudah kelihatan ya Bu-ibu ya? Ayat ke-79. Sudah. Oke. Amas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Amas safinah, jadi adapun bahtera atau perahu fakanat limasakin, mereka adalah kepunyaan orang-orang miskin. Jadi ini juga kalau misalkan kita lihat, kok bisa orang miskin memiliki sebuah perahu kan gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan bahwa perahu ini bukan perahu yang mewah dan kepemilikan perahu ini bukan kepemilikan satu orang, tapi rame-rame. Jadi adalah satu perahu yang digunakan oleh rame-rame ya, yang mereka gunakan satu-satunya alat untuk mata pencaharian mereka gitu ya. Ya'maluna fil bahri, yang bekerja di laut. Jadi memang perahu ini adalah satu-satunya sumber mata pencaharian mereka. Fa'aradtu, dan aku menginginkan. Nah, ini yang harus dipahami. Fa'aradtu, dan kemudian aku menginginkan ya an a'ibaha, untuk merusakkan perahu tersebut. Ini perhatikan. Perahunya hanya satu gini di sini ya, safinah. Wa kana wara'ahum, karena apa? Karena di depan mereka, di hadapan mereka, Malik, ada raja. Jadi ini bukan masa Fir'aun lagi ya. Ini sudah lewat masa Fir'aun. Ya. Ya'khudhu kulla safina, yang akan mengambil perahu mereka ghasba, dengan cara merampas begitu. Nah, di sini perhatikan Allah Allah mengutip perkataan Nabi Khadir, fa'aradtu, dan aku bertujuan, dan aku menginginkan. Jadi aradtu itu jadi di sini adalah menggunakan kata dhamir saya. Jadi di sini kenapa? Padahal ini adalah perintah Allah. Nanti kita lihat bahwa semua yang dilakukan Nabi Khadir adalah perintah Allah. Tetapi kita harus memahami bahwa adab untuk sesuatu kejadian yang buruk itu tidak dinisbatkan kepada Allah. Ya, itu adalah adab kita terhadap Allah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ditimpa musibah, ya misalkan apa ya? Kalau misalkan adalah suatu daerah yang kelaparan gitu ya, atau ada suatu pencurian atau perampokan gitu ya, maka kita tidak menisbatkan kepada Allah. Walaupun memang ditakdirkan itu terjadi atas kehendak Allah begitu. Karena itu adalah adab seorang muslim. Ya, di sini juga Nabi Khadir memberikan contoh di sini fa'aradtu, dan aku menginginkan. Ya, dan aku menginginkan. Nah, kemudian di ayat ke-80, kita kembali ke slide yang tadi ya, ayat ke-80. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini. Ya. Wa ammal ghulamu, dan adapun anak muda itu, fakana abawahu, maka kedua orang tuanya, abawahu ya, tapi di sini adalah penekanannya kepada sang ayah gitu ya. Fakana abawahu mu'minaini, keduanya adalah orang yang beriman. Jadi kedua orang tuanya ya, bapak ibunya itu adalah orang-orang yang beriman. Fakhoshina, lalu kami khawatir. Nah, perkatakan di sini Nabi Khadir menggunakan khoshina. Jadi bukan
fakhoshitu ya, aku takut ya. Ayyurhiqahuma, nanti ada penjelasannya. Ayyurhiqahuma, bahwa dia si anak ini akan mendorong keduanya tughyanan, kepada kesesatan ya. Ini asal katanya nanti mirip dengan kata taghut gitu ya. Wa kufra, dan kekafiran. Ya. Jadi di sini Nabi Khadir menggunakan kata fakhoshina, domirnya kami, bukan saya lagi. Kenapa? Karena di sini Nabi Khadir melakukan tindakan membunuh, yang mana mencabut nyawa itu harus atas kehendak Allah secara mutlak. Makanya ketika kita hendak menyembelih hewan sembelihan, ya, hewan sembelihan itu kita wajib mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kalau kita tidak mengucapkan itu, maka sembelihan kita dianggap sebagai bangkai atau mayit, ya, tidak halal untuk dimakan. Ya, kalau kita menyembelih domba gitu ya, maka itu harus menggunakan Bismillahi Allahu Akbar. Ya, harus ada menyebut nama Allah, karena Allah yang memberikan nyawa. Ya, Allah yang memberikan nyawa. Ketika kita hendak mencabut, maka kita harus menyebutkan nama Allah. Begitu, ya. Sama seperti di sini, maka fakhoshina, Nabi Khadir, karena kali ini yang beliau lakukan adalah mencabut nyawa. Kalau tadi kan hanya sekedar merusak, ya, hanya sekedar merusak perahu. Di sini Nabi Khadir hendak mencabut nyawa. Maka Nabi Khadir menggunakan kata fakhoshina. Fakhoshina, kami khawatir. Ya, ini sudah saya jelaskan pekan lalu ya, bahwa perintah Allah adalah mutlak. Ya, walaupun terlihat kejam, tapi perintah Allah adalah mutlak. Ya, contoh lainnya adalah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan melalui mimpi, dan mimpi para nabi adalah wahyu, untuk menyembelih anaknya Ismail. Ya, maksudnya anaknya yang bernama Ismail. Ya, perintah Allah adalah mutlak. Walaupun kelihatan itu sangat kejam gitu ya, tapi perintah Allah ada hikmah di baliknya, dan seorang nabi wajib melakukan apa yang Allah perintahkan tanpa bertanya lebih lanjut gitu ya. Kenapa tidak boleh seperti itu. Ya, kita kan kalau sekarang bisa agak ngeles gitu ya. Kok Nabi Ibrahim itu kan dia pada akhirnya anaknya diganti menjadi domba gitu ya. Tetapi kalau kita posisinya Nabi Ibrahim, kita tidak tahu bahwa anak kita ini nanti akan diganti menjadi domba gitu kan ya. Tetapi makanya Nabi Ibrahim tetap melakukan penyembelihan tersebut begitu. Nah, fa'aradna, ya di sini Nabi Khadir masih menggunakan kata na itu domir untuk kami. Kalau fa'aradtu itu saya. Ya, aku ingin. Tapi kalau fa'aradna, kami ingin, kami menghendaki ayyubdilahuma, untuk menggantikan bagi mereka gitu ya, ayyubdilahuma, untuk menggantikan ya. Ini akar katanya seperti badal gitu ya, haji badal misalkan ya. Kalau haji badal berarti menggantikan misalkan orang tua kita yang sudah wafat gitu ya, untuk melakukan haji badal. Di sini kalimatnya katanya adalah ayyubdilahuma. Jadi menggantikan untuk mereka berdua, rabbuhuma, ya, Tuhan mereka. Maksudnya adalah Tuhan mereka, kami menginginkan agar Tuhan mereka menggantikan untuk keduanya khairan, kebaikan, minhu, atau sesuatu yang lebih baik daripada dia, zakatan, yang lebih suci, wa aqraba rahma, dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya gitu ya. Ya, ada ulama yang berpendapat bahwa Allah alam, tapi ini hanya pendapat, saya masih belum mendapatkan penjelasannya ya, bahwa ibunya si anak ini sedang dalam kondisi hamil gitu ya. Ibunya sedang dalam kondisi hamil, maka anak yang pertama ini ya, supaya menjadi win-win solution kan ya, anak pertama ini tidak sampai tua ya, sehingga ada kemungkinan ya nanti anak ini bisa mendapatkan wafat dalam keadaan suci gitu ya, tidak dalam keadaan berdosa. Orang tuanya mendapatkan anak yang lebih baik yang menjaga mereka ya dari kekufuran begitu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi win-win solution. Makanya ketika kita mendapatkan musibah, ya hendaknya kita selalu husnudzon kepada Allah. Ketika kita mendapatkan musibah, hendaknya kita selalu merasa husnudzon bahwa ini adalah takdir Allah yang terbaik. Ya, kadang-kadang berat ya, tetapi
Ya, kalau kita bertakwa, insya Allah nanti Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik bagi kita, gitu ya. Ini kalau ada di juz ke-28, ya. Mohon maaf, ada di juz ke-28 surat surat ya, di surat At-Tolak gitu ya, di juz 28, ya, di mana Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya, gitu ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka kepada Allah dia tempat, dan Allah adalah tempat bergantung, begitu ya. Jadi di sini ketika kita mendapatkan musibah, ya, maka ya husnuzan kepada Allah bahwa Allah akan memberikan ganti yang lebih baik, ya. Ya, kadang-kadang tidak langsung kelihatan hikmahnya, ya. Mungkin berpuluh-puluh tahun kemudian, atau bahkan kita sama sekali tidak tahu hikmahnya, maka kewajiban kita adalah bersabar menghadapi musibah tersebut, gitu ya. Ya, secara umum biasanya orang kalau mendapatkan musibah dalam bentuk suatu yang menyedihkan, itu biasanya lebih mudah mengingat Allah ketimbang orang-orang yang diberikan ujian dalam bentuk kesenangan dunia. Itu lebih rawan lupa biasanya, ya, dibandingkan ujian dalam bentuk kesedihan. Ya, Nabi Yusuf ketika dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, ya, ulama berpendapat bahwa itu adalah ujian yang lebih ringan, karena kewajiban Nabi Yusuf hanya bersabar. Dibandingkan apa? Dibandingkan ketika Nabi Yusuf menghadapi cobaan dari para wanita-wanita Mesir, termasuk istri Al-Aziz. Ya, itu lebih berat lagi, karena Nabi Yusuf punya pilihan, ya, untuk melayani nafsunya atau untuk pergi, gitu ya, dari mereka. Begitu. Ya, itu berat. Tapi kalau dimasukkan ke dalam sumur, Nabi Yusuf tidak punya pilihan. Sama seperti kita, kalau kita ditimpa musibah, misalkan kematian orang yang kita sayangi, yang kita cintai, maka tidak ada jalan lain selain bersabar. Tidak ada jalan lain. Kalau kita sedih, ya boleh. Tetapi kalau kita sampai melebihi batas, meraung-raung, begitu ya, itu tidak akan menghidupkan kembali orang yang sudah wafat tersebut. Begitu. Ya. Oke. Ya, jadi Nabi Khadir membunuh adalah, ya, supaya Allah memberikan ganti yang lebih baik lagi, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita dulu ada anak-anak yang masih mungkin ada yang keguguran, gitu ya, ada yang tidak bisa sampai besar usianya, ya, banyak kawan-kawan saya seperti itu, ya, gugur baru lahir, ya, kemudian meninggal. Ya, kita husnuzan kepada Allah bahwa ini adalah yang terbaik, jalan yang terbaik dari Allah kepada kita. Ya, dan kewajiban kita hanya bersabar. Ya, semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik lagi, ya, kepada kita. Ya. Nah, ini kemudian di ayat ke-82. Nah, ini ada yang menarik. Ya, kita tetap berusaha mencari supaya bagaimana mendapatkan tadabbur, ya, bagaimana mentadabburi isi dari Al-Qur'an ini. Gitu ya. Karena kalau kita paham tadabburnya, insya Allah nanti kita akan bisa memahami lebih dalam lagi. Wa ammal jidaru, dan dinding rumah tersebut, fakana, ya, li ghulamaini, itu adalah milik dua orang pemuda, dua orang anak, yatimaini, yang yatim. Jadi dua anak yatim, ya, fil Madinah, di kota tersebut. Jadi kota ini, ya, kita tahu 2 pekan lalu adalah kota yang para penduduknya pelit, tidak mau menjamu Nabi Musa dan Nabi Khadir yang datang ke kampung tersebut, gitu ya. Lalu Nabi Khadir melihat ada dinding yang mau roboh, kemudian Nabi Khadir menegakkannya kembali, kan gitu. Nah, alasannya apa? Ditegakkan kembali. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, ya. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ya, wa kana tahtahu, dan di bawah dinding tersebut, kanzul lahuma, ya, ada harta untuk mereka berdua,
wa kana abuhuma, yang merupakan simpanan dari bapak mereka gitu ya, solih, yang solih gitu ya. Di sini ada ulama yang berpendapat bahwa di sini bukan bapak langsung, tapi bapak keturunan yang ke atas yang keberapa. Tapi saya tidak tahu alasannya kenapa gitu ya. Yang jelas di sini kita mendapati bahwa ayah mereka itu ayah yang soleh tapi sudah meninggal kan gitu kan. Kan judulnya adalah yatimaini, keduanya anak yatim. Berarti bapak mereka dulunya orang yang soleh waktu masih hidup, sekarang sudah tidak ada gitu ya. Solihan fa'arada rabbuk. Nah, di sini kita lihat fa'arada rabbuka. Beda dengan tadi fa'aradna, ya ketika Nabi Khadir membunuh, Nabi Khadir menggunakan kata fa'aradna, ya kami berkehendak. Lalu fa'aradtu, aku menginginkan, saya menginginkan, ketika Nabi Khadir melubangi perahu atau mengambil papan dari perahu yang lebih tepatnya. Di sini Nabi Khadir menggunakan fa'arada rabbuka, dan Tuhanmu berkehendak. Kenapa? Adab seorang muslim adalah ketika suatu perbuatan yang solih, maka kita sandarkan kepada Allah. Ya, kita sandarkan kepada Allah. Jadi kalau misalkan kita sholat gitu ya, atau kita bersodakoh lah, kemudian ada orang yang memuji kita, ya kita jangan sombong. Ya, ketika kita bersodakoh, misalnya kita bisa mampu melakukan sodakoh misalkan 2 juta, 3 juta gitu ya. Lalu orang memuji kita, maka kita sandarkan perbuatan kita kepada Allah. Alhamdulillah Allah memberikan kemampuan kita, memberikan kemampuan untuk mengeluarkan sodakoh gitu ya. Untuk apa? Supaya menghindari perasaan riya dalam hati kita. Kan gitu. Kalau misalkan kita bersodakoh, dan yang kedua, selain masalah riya, memang Allah yang memberikan kemampuan. Tidak semua orang diberikan kemampuan untuk melakukan sodakoh. Allah yang memberikan kemampuan tersebut. Ya, kita terkadang ya, atau seringkali atau bahkan selalu gitu, yang selalu kita menerima saja gitu ya. Kita mendapatkan badan yang sehat. Tidak semua orang bisa memiliki, atau tidak semua orang mempunyai badan yang sehat sehingga dia kuat untuk beribadah, misalkan jalan ke masjid. Maka jalannya kita ke masjid kita sandarkan merupakan nikmat dari Allah, bukan dari usaha kita. Ya, mungkin kita berpengaruh, tetapi tetap Allah yang memberikan kemampuan tersebut, gitu ya. Intinya adalah seorang muslim ketika melakukan amal salih, maka kita sandarkan kepada Allah. Di sini Nabi Khadir memberikan contoh fa'arada rabbuka. Nabi Khadir menyandarkan hal tersebut kepada Allah. Ya, Allah menghendaki, dan memang Allah yang menghendaki, walaupun eksekutornya Nabi Khadir gitu ya. Allah yang menghendaki bahwa dindingnya harus diperbaiki. Kenapa? Karena kalau yang memperbaiki masyarakat di sekitarnya yang pelit, itu bisa jadi merupakan akan memberikan mudarat, memberikan bisa jadi mereka akan merampas harta yang ada tersebut. Bisa jadi mereka menemukan harta tersebut, lalu mereka merampas. Karena pada saat itu masyarakatnya itu masyarakat yang pelit kan gitu ya. Mereka saling bakhil. Mereka bakhil terhadap harta mereka. Jadi bisa dibayangkan kalau mereka menemukan harta yang ada di bawah dinding. Maka di sini Nabi Khadir yang lebih dulu mencegah supaya hal tersebut tidak terjadi. Gitu ya. Ayyablugha ashuddahuma, ya. Dan Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai pada kedewasaannya, wa yastakhrija kanzahuma, dan mengeluarkan ya wa yastakhrija, ya, dan mereka berdua gitu ya mengeluarkan harta simpanan tersebut rahmatan min rabbik, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Ya, jadi seperti itu. Jadi Tuhan mereka itu menghendaki, ya Tuhan kita maksudnya Allah ya, menghendaki ketika mereka dewasa, wa yastakhrija, mereka berdua yang mengeluarkan, bukan masyarakat, tapi mereka berdua yang mengeluarkan harta tersebut. Kanzahuma, kanza itu adalah harta tadi, harta simpanan. Huma, harta simpanan mereka berdua tersebut, rahmatan min rabbik, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Wa ma fa'altuhu an amri, ya. Wa ma fa'altuhu an amri, dan bukanlah aku yang melakukannya itu menurut kemauanku sendiri, ya. Jadi semua yang dilakukan Nabi Khadir itu bukan kemauan beliau sendiri. Allah yang menghendaki. Inilah kenapa ada ulama yang agak terlalu jauh ya berpendapat bahwa Nabi Khadir ini adalah malaikat. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir itu bukan tipikal manusia biasa.
Manusia biasa itu punya kemerdekaan untuk melakukan tindakan. Kita diberikan pilihan, mau solih atau mau tolih, mau tidak solih gitu ya, menjadi orang yang khianat gitu. Tetapi Nabi Khadir itu benar-benar melakukan suatu tindakan yang diperintahkan Allah, ya A, B, B. Tidak ada pilihan, seolah-olah tidak pilihan gitu. Sehingga Nabi Khadir ini ada ulama yang berpendapat bahwa, walaupun ini pendapat yang salah ya, karena di sini Nabi Khadir memerlukan makan segala macam gitu ya. Tetapi wallahu alam, pendapat itu muncul karena Nabi Khadir melakukan hal-hal tersebut itu adalah yang dilakukan hanyalah apa yang Allah perintahkan saja. Ya, seolah-olah Nabi Khadir tidak memiliki kemerdekaan dalam bersikap. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu masih bisa merdeka. Ya, buktinya apa? Buktinya adalah Nabi Musa, dia ketika menolong Bani Israel, salah seorang Bani Israel itu dihantam, ya, orang Kiptinya gitu ya. Itu kan kemerdekaan bersikap. Ya, kemerdekaan bersikap. Nabi Khadir itu cenderung monoton sekali lagi. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itulah takwil ya, atau tujuan dari perbuatan-perbuatan malam tasti' alaihi yang kamu tidak sabar terhadapnya, sobron ya, yang kamu tidak mampu untuk bersabar terhadapnya gitu ya. Kenapa tidak bisa bersabar? Karena Nabi Musa ini adalah tipe orang yang sangat apa ya, kalau zaman sekarang ya cepat bertindak ketika melihat ada ketidakadilan ya, atau ada kesalahan atau ada kemungkaran. Nabi Musa ini yang cepat untuk bertindak gitu ya. Makanya ketika Nabi Khadir misalnya membunuh anak tersebut, nah Nabi Musa langsung mengingkari. Ini adalah perbuatan mingkar. Bagaimana engkau bisa membunuh anak kecil yang tidak berdosa, yang suci gitu ya, diingkari gitu ya. Kenapa? Karena Nabi Musa tidak tahu ya bahwa Nabi Khadir sudah mendapatkan wahyu dari Allah untuk ya perintah untuk membunuh anak tersebut. Baik, oke. Sebelum kita masuk ke kisah Dzulqarnain, insya Allah itu 2 minggu lagi, kita masuk dulu ke tafsir-tafsir tersebut, gitu ya, beserta faidah dan siapakah Nabi Khadir ini. Ya, jadi Nabi Musa ini karena tidak sabar, sehingga kita hanya mendapatkan 3 cerita, gitu ya. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Lauditu annahu kana sabara. Sebenarnya sebenarnya saya lebih senang ya jika Musa bersabar hatta yuqassa alaina, hingga bisa diceritakan kepada kita akhbarihima ya dengan lebih panjang lagi gitu. Ya, jadi karena Nabi Musa ini tidak sabar, jadinya kita cuma dapat 3 cerita. Tapi kalau Nabi Musa bersabar, ya kita bisa jadi mendapatkan cerita yang lebih panjang lagi, begitu ya. Tapi ya ini qadarullah gitu ya. Allah menghendaki hanya 3 cerita yang bisa dibagikan kepada umat Nabi Muhammad melalui Al-Quran. Dan kisah Nabi Musa dan Khadir ini tidak ada di kitab terdahulu, tidak ada. Ya ini ada di Al-Quran saja. Ya, ada di Al-Quran saja. Jadi kisah Musa tuh di Perjanjian Lama itu banyak, tetapi Nabi Musa dan Nabi Khadir ini tidak ada kisahnya. Ya, ini adalah khusus pada Al-Quran. Oke, Khadir, ya ini ada ulama yang berpendapat Khadir, ada yang Khidir, tetapi yang kalau misalkan di para asatid dan juga syekh di Saudi gitu ya, biasanya menyebutkannya Khadir, yaitu adalah Khadir yang bermakna hijau. Ya, karena ketika beliau duduk di suatu tempat yang tandus lalu keluar tumbuhan berwarna hijau, ya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, annahu jalasa ala farwatin bayda, ya, annahu jalasa, Khadir pernah jalasa duduk ala farwatin bayda, ya, di sebuah tanah yang tandus. Fa'idha hiya tahtazu tahtahu khadra, maka bergetarlah tanah tersebut dan muncul tumbuhan hijau dari bawahnya, sehingga beliau disebut sebagai Khadir. Kemudian Khadir ya adalah seorang nabi. Ini adalah pendapat dari jumhur ulama atau mayoritas ulama. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis buku khusus tentang Nabi Khadir dan menjelaskan bahwa Khadir adalah nabi gitu. Ya. Khadir adalah nabi, ya, nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah
gitu ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah di surat Al-Kahfi tadi, gitu ya. Di surat Al-Kahfi ya, yang kita sering baca di malam Jumat, gitu ya. Ada di ayat ke 65 gitu ya. Fawajada abdan min ibadina, dan keduanya menemukan hamba kita dari salah satu hamba kita, atainahu rahmatan min indina, yang kami berikan rahmat dari sisi kami, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Ya, maka Nabi Khadir mendapatkan wahyu dari Allah ya, bahwa Nabi Khadir ini adalah seorang nabi, mendapatkan nubuwah, mendapatkan ya ini ya, apa namanya tuh? Mendapatkan wahyu dari Allah. Nabi, bukan rasul. Dan Nabi Khadir ini kedudukannya secara umum ya, secara umum Nabi Khadir itu masih di bawah Nabi Musa. Ya, levelnya itu Nabi Khadir ini masih di bawah Musa. Musa termasuk dalam Rasul Ulul Azmi yang kedudukannya sangat agung. Ada 5 Rasul Ulul Azmi, Nabi Nuh, Musa, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ini adalah 5 nabi yang mendapatkan tentangan yang luar biasa dari umatnya, ya, dan mereka bersabar, ya, lalu mereka berhasil, lalu diangkat kedudukannya sebagai ulul azmi. Khadir adalah seorang nabi, ya, tetapi kita tidak mendapatkan wahyu tentang bagaimana beliau berdakwah, gitu ya. Kita tidak mendapatkan berita tentang hal tersebut, ya. Jadi kita batasi bahwa Nabi Khadir adalah ya nabi, mendapatkan wahyu dari Allah, ya. Kemudian ada pendapat kedua bahwa Khadir adalah sufi. Wali. Ini adalah pendapat beberapa sufi, kelompok sufi gitu ya. Plus ada satu ulama salafi yang menyebutkan Khadir adalah wali ya, yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Tetapi walinya ini benar-benar waliullah dalam arti seseorang yang bertakwa kepada Allah. Ya, wali, sekedar wali gitu ya. Tetapi tidak dilebih-lebihkan bahwa Nabi Khadir ini bisa hidup sampai sekarang, tidak seperti itu. Yang pendapat Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, dan juga pendapat Al-Qurtubi. Ya, tetapi kalau yang sudah masuk kelompok sufi ya biasanya melebih-lebihkan. Ini yang kita harus waspada. Ya. Karena apa? Karena kemudian ada pendapat ketika menyebutkan Khadir adalah seorang wali, lalu mereka berpendapat bahwa wali kedudukannya lebih tinggi daripada Rasul. Buktinya apa? Buktinya Nabi Musa belajar kepada Khadir gitu ya. Ya ini salah dari banyak sisi gitu ya. Karena ketika kita belajar dari orang lain, ya belum tentu ilmu yang kita miliki itu lebih sedikit daripada ilmu orang tersebut kan gitu. Ya, mungkin dalam satu hal mereka mengetahui apa yang kita tidak tahu, tetapi secara total bisa jadi kita lebih banyak tahunya kan gitu. Ya. Jadi itu sebenarnya pendapat bahwa wali lebih tinggi daripada nabi, ya itu adalah pendapat yang sangat salah sekali, pendapat yang batil. Ya, tetapi Allah alam ada ulama Ahlussunnah yang berpendapat bahwa Khadir adalah seorang wali. Ya. Ini adalah pendapat Al-Qurtubi dan juga pendapat Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini adalah ulama yang benar ya, bukan sufi ya. Mereka mendapat bahwa Khadir adalah wali, tapi ini pendapat yang keliru dalam hal ini. Karena kalau nabi pasti mendapatkan wahyu. Wali itu belum tentu dapat wahyu, gitu. Ya, wali itu tidak mendapatkan wahyu begitu. Sehingga di sini adalah pendapat yang keliru. Untuk hal ini pendapat yang keliru, gitu ya. Kemudian ada yang ketiga, Khadir adalah seorang malaikat yang menjelma sebagai manusia. Ini adalah pendapat yang batil, gitu ya. Hadza gharibun batil. Ini adalah pendapat gharib yang asing, yang aneh, yang asing. Gharib itu asing sebenarnya. Batilun, dan juga batil gitu ya, salah. Ya. Tetapi kita harus pahami kenapa ada pendapat seperti itu tadi. Karena Nabi Khadir melakukan sesuatu hal-hal yang sangat monoton yang tidak dilakukan oleh manusia. Seolah-olah Nabi Khadir tidak memiliki pilihan begitu. Sehingga ada yang berpendapat Nabi Khadir ini adalah malaikat begitu. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi ini adalah pendapat yang batil. Kenapa? Karena Nabi Khadir itu diceritakan di sini juga beliau memerlukan makan kan gitu ya. Di ayat ke-77 ya, fampolaqa ya, keduanya berjalan hatta ida ataya, sampai kemudian keduanya menjumpai ya, mendatangi ahlak qaryatin, penduduk desa, istata'ana, untuk meminta makan ahlaha ya, kepada mereka gitu. Jadi
Nabi Musa dan Khadir memerlukan makan, menunjukkan bahwa Nabi Khadir ini manusia, begitu. Tetapi kita harus paham alasannya ya. Kenapa kok ada yang bisa berpendapat Nabi Khadir itu menjelma sebagai malaikat yang menjelma sebagai manusia? Kenapa? Karena Nabi Khadir melakukan perbuatan yang seolah-olah tidak punya pilihan. Kalau manusia itu punya pilihan, ya. Yang tidak punya pilihan malaikat. Malaikat itu melakukan apa yang dilakukan diperintahkan Allah. Allah bilang A, B, C, C. Tidak ada pilihan. Itulah kenapa ada ulama yang berpendapat Khadir adalah malaikat. Walaupun ini sekali lagi keliru. Kenapa? Karena Nabi Khadir memerlukan makan. Loh, memangnya malaikat yang menjelma kepada manusia itu tidak memerlukan makan? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Malaikat yang menjelma menjadi manusia tidak memerlukan makan. Ya. Sebentar saya cari ininya Al-Qur'an. Ini adalah contohnya adalah ketika dua orang malaikat yang menjelma sebagai manusia yang mengunjungi Nabi Ibrahim. Ya. Dua orang malaikat yang menjelma menjadi manusia yang mengunjungi Nabi Ibrahim, ya. Mereka berdua disuguhkan hidangan oleh Nabi Ibrahim, tetapi mereka berdua tidak makan. Ya, mereka berdua tidak makan makanan tersebut, begitu ya. Ada di surat Adz-Dzariyat di ayat ke-25, iddakhalu alaihi faqalu salama, dan masuklah keduanya alaihi kepada Ibrahim faqalu, lalu ketiganya mengatakan salam. Qala salamun qaulum munkarun. Nabi Ibrahim menjawab, salam kepada kaum yang kami tidak tahu, begitu. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Lalu Nabi Ibrahim kembali kepada keluarganya, ya, lalu membawa membawa makanan, gitu ya, hidangan. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu didekatkan makanan tersebut kepada mereka, kepada para malaikat yang menjelma ini. Lalu Nabi Ibrahim berkata, apakah kalian tidak makan? Ya, lalu mereka menjawab, fa'aujasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Ya, fa'aujasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Sebentar ya, Bu ya. Maaf saya. Ya. Ya, intinya adalah Nabi Ibrahim merasa takut kepada mereka, ya. Fa'aujasa minhum khifat. Lalu ada rasa takut di dalam hati Ibrahim, qalu la takhaf, janganlah kamu takut. Jadi malaikat tersebut mengabarkan kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan memiliki anak. Siapa? Nabi Ishak, begitu. Tetapi mereka tidak makan. Jadi malaikat yang menjelma menjadi manusia itu tidak makan. Begitu. Sehingga Nabi Khadir ini karena dia butuh makan, ya maka Nabi Khadir adalah manusia, gitu ya. Jadi mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah Nabi Khadir adalah seorang nabi, ya, seorang nabi, dan ini adalah pendapat dari mayoritas ulama. Ya, ada sebagian ulama Ahlus Sunnah tadi yang saya sebutkan, Imam Al-Qurtubi dan juga Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang menyatakan bahwa Khadir adalah wali yang diberikan karomah. Nah, apa itu karomah? Karomah adalah kejadian yang luar biasa yang dialami oleh seseorang yang bukan nabi, gitu ya. Itu karomah. Dan karomah ini berbeda dengan sihir. Sihir itu dipelajari. Orang belajar, gitu ya, terus melakukan sihir, ya. Belajar kepada ya dukun dan kemudian para jin, gitu ya, untuk mendapatkan kekuatan sihir. Tetapi kalau karomah ini adalah dari Allah, dan walinya itu terkadang tidak bisa mengetahui bahwa dia akan mendapatkan karomah, begitu. Ya, tidak tahu, terjadi gitu aja. Ya, tidak diminta lalu hanya terjadi begitu saja. Maka itu adalah karomah. Ya. Tidak ada keyakinan yang aneh di balik kewaliannya. Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, berbeda dengan orang yang sufi ekstrim yang mendapat bahwa Khadir adalah wali lalu dibangun kebatilan-kebatilan, begitu, ya. Oke. Ya, ini tadi saya tidak mau terlalu berpanjang ya di sini, tapi lupa saya hapus ya perkataan Ibnu Arabi, ya, tapi itu saya abaikan ya karena tidak penting. Intinya adalah
kita meyakini bahwa Nabi Khadir adalah seorang nabi, ya, dan bagaimana terkaitan beliau dengan syariat, gitu ya, dengan syariat Nabi Muhammad. Apakah kita boleh keluar dari syariat dengan alasan kita sudah mencapai level hakikat, gitu ya? Karena ada yang berpendapat seperti itu, tidak mau sholat lagi karena sudah paham hakikatnya, tidak perlu syariat dalam bentuk fisik yang nampak, gitu ya, tidak perlu. Maka orang-orang yang berpendapat bahwa mereka bisa keluar dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka ulama sepakat bahwa mereka itu keluar dari agama Islam, ya, dianggap sebagai kafir, begitu. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang meninggalkan sholat, ulama berbeda pendapat, ya, jika dia masih malas. Kalau dia masih malas nih, meninggalkan sholat bolong-bolong misalnya, karena malas, ya, ulama berbeda pendapat. Ya, ulama berbeda pendapat bahwa ya dia masih dianggap sebagai seorang muslim, gitu ya. Ada yang berpendapat seperti itu, ada yang berpendapat sudah kafir, begitu. Ya, orang yang berpendapat bahwa orang yang tidak mengerjakan sholat dengan alasan malas itu kafir, itu karena tidak mungkin kalau dia menganggap sholat itu wajib, tidak mungkin dia malas melakukannya. Ini harus dipahami, gitu ya. Orang yang melakukan sholat, ya, yang tidak melakukan sholat karena alasan malas, itu sebenarnya secara hakikat dia itu sudah menganggap sholat itu tidak wajib, maka itu dia malas, begitu. Itu ulama yang lebih keras, gitu ya, menganggap orang yang meninggalkan sholat apapun alasannya dia sudah kafir, begitu. Tetapi ya ada yang lebih lunak bahwa kalau masih bolong-bolong ya dianggap sebagai malas, ya dia kalah oleh hawa nafsunya, gitu, masih dianggap seorang muslim, gitu ya. Tetapi ulama sepakat nih, orang yang meyakini sholat tidak wajib, ya, itu dia kafir. Orang yang meyakini sholat tidak wajib itu kafir. Kalau terhadap orang yang meninggalkan sholat karena malas, ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang kafir, ada yang bilang masih Islam. Tetapi kalau meninggalkan sholat dengan alasan dia meyakini sholat tidak wajib, seperti perkataan orang-orang yang mungkin tidak perlu sholat karena sudah paham hakikat, maka ulama sepakat bahwa dia ya kafir, begitu ya, meninggalkan Islam. Karena dia apa? Karena menyelisihi syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini harus kita pahami ya, Bu. Ini penting sekali. Misalnya begini, kalau ada orang yang berpendapat bahwa khamr itu halal, ya, saya ulang sekali lagi, kalau ada yang berpendapat khamr itu halal, maka orang ini kafir, ya, walaupun dia tidak minum khamr. Itu harus dipahami ya. Tapi kalau orang minum khamr nih mabok, tapi dia meyakini khamr ini haram, tapi saya tidak kuat untuk meninggalkannya. Mungkin karena dia adalah terbawa kebiasaan masa lalu misalnya, atau terbawa lingkungannya sehingga dia terkadang tidak enakan, ya, seperti kita ya. Ya, maka orang ini masih dihukumi sebagai pendosa, ya, ahli maksiat. Karena apa? Karena masih meyakini khamr ini haram. Tetapi kalau dia meyakini khamr ini halal, menghalalkan khamr, walaupun dia tidak minum khamr misalkan karena alasan kesehatan, gitu ya, maka orang ini dianggap ya keluar dari Islam, gitu. Ini harus penting ya. Amalan hati ini penting sekali. Tetapi kita tidak bisa kemudian melakukan konsekuensi kalau dia kafir itu bagaimana. Tidak bisa. Maka kita ajak kepada Islam. Orang yang meninggalkan sholat bolong-bolong, ya, ketimbang kita kemudian menghukumi, ya, dan itu tidak bermanfaat untuk zaman sekarang ya. Apakah ini muslim atau tidak, maka kita ajak untuk sholat, gitu ya. Kecuali misalkan ada suami ibu, ya, yang kemudian meninggalkan sholat, itu kasusnya beda lagi. Yaitu memang hukuman Islamnya harus jatuh dulu. Oke, kemudian nomor yang kedua, ya, tentang syariat, maka Nabi Khadir bukan termasuk umat Nabi Musa Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Khadir bukan termasuk syariat. Jadi Nabi Khadir ini kalau menurut para wali dianggap dia boleh keluar dari syariat. Buktinya Nabi Khadir tidak mengikuti Nabi Musa. Nabi Khadir bukan umatnya Nabi Musa. Ya. Bukan umatnya Nabi Musa, sehingga Nabi Khadir tidak wajib untuk mengikuti Nabi Musa, begitu. Ya. Kenapa? Karena Nabi Musa itu diutus kepada Bani Israel. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, ya. U'titu khamsan, ya, aku diutus dengan 5 perkara lam yuqtahunna, yang tidak diberikan
terhadap ahadun minal anbiya, terhadap orang para nabi sebelum aku. Qabli itu sebelum aku. Wa kana nabiyyus yub'atsu ila qaumihi khassah. Di antaranya para nabi terdahulu diutus untuk kaumnya secara khusus. Wa bu'itsu ila nasi kafah. Sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Ya, Nabi Muhammad itu untuk satu bumi. Sehingga ketika Nabi Muhammad hidup di zaman itu hanya satu nabinya, hanya Nabi Muhammad, dan fungsinya adalah untuk melakukan dakwah ke seluruh alam, begitu. Semampu beliau, begitu. Ya, semampu beliau. Sehingga ketika Nabi Muhammad itu sudah menaklukkan Makkah, itu Nabi Muhammad kemudian mengirimkan utusan kemana? Ada yang ke Persia, ada yang ke Romawi, ada yang ke Yaman, ada yang ke Mesir, ada yang menerima dakwah beliau, ada yang tidak, begitu. Tetapi yang jelas Nabi Muhammad itu melakukan dakwah ke seluruh manusia. Jadi ketika Nabi Muhammad hidup, nabinya hanya Nabi Muhammad. Beda dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa hidup, selain Nabi Musa itu sudah ada Nabi Harun yang membantu Nabi Musa misalkan. Kemudian ada Nabi Khidir, itu udah apa ya? Kalau orang bahasa ekonomi gitu ya, pasarnya beda gitu loh, pasarnya beda. Ya, dan tidak boleh saling mempengaruhi gitu kan ya. Jadi beda kaum gitu. Jadi Nabi Khidir bukan termasuk kaumnya Nabi Musa. Ya, dan Nabi Musa dan Nabi Khidir mereka tidak saling kenal, aslinya tidak saling kenal. Nabi Khidir tidak mengenal Nabi Musa, ya, sehingga karena tidak saling kenal dan berbeda syariat, Nabi Khidir boleh memiliki syariat yang berbeda, begitu. Kemudian ada ulama yang menambahkan Nabi Khidir hakikatnya tidak menyelisihi Nabi Musa syariatnya. Kenapa? Karena ketika dijelaskan kepada Nabi Musa alasannya, Nabi Musa tidak mengingkari jawabannya. Ya, jadi untuk saat itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Khidir itu sesuai dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Tapi ini tambahan ulama ya. Yang jelas Nabi Musa dan Nabi Khidir mereka itu ya dua lingkungan yang berbeda. Ya, dua lingkungan yang berbeda. Jadi sebelum Nabi Muhammad bisa jadi dalam satu waktu itu lebih dari satu nabi itu bisa. Ya, bisa. Tetapi untuk kasus Nabi Muhammad, hanya Nabi Muhammad pada saat itu. Ya. Jadi setelah Nabi Isa wafat ada 600 tahun ahlul fatrah gitu ya, 600 tahun kosongan. Ketika Nabi Muhammad lahir di satu bumi itu hanya ada satu nabi itu aja gitu. Dan tugasnya untuk berdakwah kepada seluruh manusia. Lalu apakah Nabi Khidir masih hidup begitu ya? Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup gitu ya, katanya. Ya, katanya. Tetapi di sini saya buat list di sini ya. Ada yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup, tetapi ini saya juga masih agak-agak nggak yakin juga. Cuman saya hanya memberikan pandangan kepada ibu-ibu bahwa ada beberapa ulama yang berpendapat Nabi Khidir ini masih hidup. Tetapi yang harus dipahami bahwa walaupun Nabi Khidir hidup, tidak berpengaruh apa-apa terhadap syariat kita. Gitu. Karena syariat kita sudah sempurna. Dan ini tambahan penting di sini. Kalau saya baca nih, para ulama yang memberikan kesaksian Nabi Khidir masih hidup itu tidak berdasarkan dalil sebenarnya. Jadi berdasarkan ya apa ya? Kesaksian aja, saya melihat Nabi Khidir di sini. Saya melihat Nabi Khidir di sini gitu. Wah, sangat aneh sebenarnya karena ciri-ciri fisiknya Nabi Khidir itu juga tidak dijelaskan. Ya, tidak ada penjelasan Nabi Khidir itu mukanya bagaimana, rambutnya bagaimana. Gitu ya. Tetapi yang diklaim adalah mereka melihat Nabi Khidir sedang berjalan di mana begitu. Itu yang kalau saya baca. Jadi bukan berdasarkan dalil dari hadis atau bahkan dari Quran, tidak. Gitu. Ini adalah pendapat Nabi Khidir, tapi berdasarkan biasanya ulama-ulama tradisional ini ya, yang dipegang oleh beberapa ulama-ulama tradisional di negeri kita. Ya, tapi ini saya belum mengkonfirmasikan ke kitab aslinya. Ya, jadi ini contohnya di sini adalah ya ada yang berpendapat ya ini sanadnya lemah juga nih, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas itu masih hidup. Ya. Kemudian saling mencukur rambutnya. Gitu. Wallahu alam, di sini isinya ini sebenarnya adalah persaksian bahwa mereka menyaksikan begitu. Ya, mereka menyaksikan dengan kepala katanya. Masalahnya adalah ini diragukan karena ya ciri-ciri fisik Nabi Khidir ini kurang jelas gitu. Tidak jelas, tidak diberikan secara jelas. Kalau misalkan ibu-ibu di sini melihat saya ada di Depok misalkan, ya ibu bisa yakin, oh itu benar saya. Misalkan kenapa? Karena saya fotonya ada gitu. Bagaimana ciri fisik saya itu ada gitu, orang tahu. Ya, tetapi kalau kita melihat Nabi Khidir gitu,
Kan kita tidak tahu ciri fisiknya. Bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa dia adalah Nabi Khadir? Apakah hanya berdasarkan kesaksian saja? Ya nggak mungkin kan gitu ya. Tapi di sini saya ingin menambahkan dan kita lihat di sini bahwa perhatikan ketika para ulama ini ya yang termasuk beberapa ini ya yang tradisional di negeri kita berpendapat bahwa Nabi Khadir masih hidup itu bukan berdasarkan Al-Quran dan hadis, tetapi berdasarkan perkataan ulama yang katanya melihat Nabi Khidir. Itu aja. Semuanya isinya tentang itu gitu. Tidak ada dalil sharih jelas dari Nabi gitu ya. Oh, Nabi Khadir masih hidup itu nggak ada. Bahkan kecenderungannya adalah Nabi Khadir sudah wafat begitu. Nah, kita lihat di sini. Ya, pertama, kalaupun masih hidup, tidak ada pengaruhnya terhadap syariat kita. Jadi tidak penting sebenarnya. Ini kalau mau lebih tegas lagi. Nabi Khadir masih hidup atau tidak penting. Untuk syariat kita tidak ada pengaruhnya. Begitu. Ya, untuk syariat Ahlussunnah tidak ada pengaruhnya. Nah, menurut pendapat Ibnul Jauzi rahimahullah, yang lebih kuat adalah Nabi Khadir sudah meninggal. Pertama tidak penting ya. Pertama tidak penting. Kalaupun hidup tidak penting, nggak ngaruh terhadap syariat kita. Tidak ada pengaruhnya terhadap fikih kita. Tidak penting gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat yang lebih kuat Nabi Khadir sudah wafat ya, menurut pendapat Ibnul Jauzi contohnya, wad-dalilu ala annal khadira, ya, dalil ala annal khadira yang menunjukkan terhadap Khadir laisa bibaqin ya fid dunya arba'atu asya. Dalil menunjukkan bahwa Nabi Khadir sudah tidak ada lagi di dunia ini, ada 4 perkara gitu ya. Al-Qur'an, was sunnah dan sunnah gitu ya, wa ijma'ul muhaqqiqin dan ijma' para ulama ahli tahqiq, minal ulama wal ma'luq wal ma'qul dan akal sehat. Ma'qul itu akal sehat ya. Pertama dari Quran gitu ya. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun. Kami tidak menjadikan hidup yang abadi bagi seorang pun sebelum kamu Muhammad, dan jikalau kamu mati apakah mereka akan kekal gitu ya. Jadi ya ini adalah secara implisit bahwa Nabi Khadir sudah meninggal. Lalu yang kedua, kalau Khadir masih hidup maka usianya sudah mencapai ribuan tahun. Ya, iya dong. Karena Nabi Khadir ini sudah sejak zaman Nabi Musa alaihi salam. Ya, sudah sejak zaman Nabi Musa alaihi salam. Ya, dan ini merupakan mukjizat. Ya, kalau mukjizat perlu dalil. Ya, para nabi sebelumnya hanya berusia kurang dari 1000 tahun, seperti Nabi Adam usianya hanya 960, Nabi Nuh 1000 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina 'ama." Ya, ini Nabi Nuh nih. Maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50. Ya, jadi usia Nabi Nuh ini disebutkan, kenapa Allah menyebutkan usia Nabi Nuh? Karena merupakan mukjizat. Begitu. Jika Nabi Khadir usianya ribuan tahun, maka Allah akan sebutkan dalam Al-Quran. Begitu. Ya. Lalu Imam Bukhari pernah ditanya, nah ini adalah dalil yang lebih jelas lagi. Beliau pernah ditanya, apakah Nabi Khadir masih hidup atau sudah meninggal? Maka Imam Bukhari menjawab, wa kaifa yakunu dzalik? Wa kaifa yakunu dzalik? Bagaimana dia masih hidup? Gitu ya. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata, ya, ara'aitakum lailatakum hadhihi, bagaimana menurut kalian malam ini gitu ya, fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha, sesungguhnya 100 tahun setelah malam ini. Jadi ada suatu malam kemudian Nabi Muhammad berkumpul dengan para sahabatnya, 100 tahun lagi dari sekarang, la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahad, tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang masih hidup. Jadi di suatu malam ketika Rasulullah bersama para sahabatnya, tepat 100 tahun setelah malam itu, tidak ada lagi orang di dunia ini yang masih hidup. Paham ya Bu? Jadi di satu malam itu 100 tahun kemudian semua orang yang ada di bumi itu sudah tidak ada lagi. Begitu. Ya, termasuk para sahabatnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi Khadir sudah tidak ada. Ya, minimal dihitung dari malam itu 100 tahun kemudian sudah tidak ada lagi, begitu Nabi Khadir. Ya. Kemudian dalil akal menunjukkan Nabi Khadir telah meninggal adalah sebagaimana
perumpamaan Nabi Muhammad SAW, laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Laukana Musa hayyan, seandainya Musa hidup, ma wasi'ahu illa tiba'i, maka dia pasti akan mengikutiku. Jadi ini konteksnya adalah Nabi Muhammad melihat Umar radhiyallahu anhu membawa Taurat gitu. Lalu kemudian Nabi Muhammad marah begitu. Kalau Musa ada di zaman ini, dia harus mengikuti saya begitu. Ya. Jadi kalau Nabi Khadir masih hidup, harusnya dia menjadi sahabat Nabi. Harus. Tetapi Khadir tidak didapati ketika terjadinya perang Badar. Ya, ketika Rasulullah beristighosah meminta tolong kepada Allah gitu ya. Allahumma intuhlik hadhihi isabata la tu'bad fil ard. Ya Allah, kalau seandainya kami yang sedikit ini meninggal dunia, maka engkau tidak akan disembah lagi di atas muka bumi ini gitu. Jadi ini sebelum perang Badar. Jadi perang Badar itu perang tanpa persiapan untuk kaum muslimin sebenarnya. Niatnya itu bukan untuk perang, tetapi qadarullah terjadi perang begitu. Maka Rasulullah meminta kepada Allah, kalau ini kita kalah, nggak ada lagi umat muslim di dunia ini begitu. Intinya seperti itu. Ya, maka Nabi Khadir ya menunjukkan bahwa Nabi Khadir tidak ada begitu. Sudah tidak ada ketika saat itu. Ya, dan kita harus paham bahwa jin itu kadang bisa mengaku sebagai Khadir, ya. Jin yang menampakkan diri ya. Jin yang menampakkan diri itu sebenarnya sedang melakukan maksiat. Jin yang sedang menampakkan diri kepada manusia itu adalah jin yang sedang bermaksiat sebenarnya. Ya, jin bisa mengaku sebagai Khadir karena tidak ada yang riwayat yang sampai kepada kita tentang bagaimana ciri Nabi Khadir ini. Ya, kalau Nabi Muhammad tidak bisa ditiru oleh jin. Dan kita tahu bahwa ciri-ciri fisik ini bagaimana. Ya, dari kitab Syama'il Muhammadiyah misalnya ya, ada ciri-ciri Nabi Muhammad yang disebutkan secara detail. Tapi kalau kalau Nabi Khadir, maaf, dia tidak ada penyebutan cirinya secara khusus begitu. Ya. Jadi bagaimana bisa kita mengambil kesaksian orang yang mengaku melihat Nabi Khadir gitu. Karena kita tidak bisa mengkonfirmasi gitu. Benar nggak? Jangan-jangan yang dilihat jin yang mengaku Nabi Khadir gitu. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini adalah sebuah khurafat. Khurafat itu adalah keyakinan yang salah gitu ya, keyakinan dari takhayul gitu ya. Ya, yang dikembangkan oleh beberapa orang tertentu. Ya, oke, sedikit lagi faidah kisahnya. Nanti akan saya share ya PowerPoint ini kepada Ibu. Ya, kita penting untuk menuntut ilmu. Ya, kemudian ini adalah keutamaan pentingnya atau bersafar untuk menuntut ilmu begitu ya. Lalu boleh kita mengambil seseorang sebagai pembantu ya. Di sini Nabi Musa mengambil Yusha bin Nun sebagai pembantu beliau. Ya, boleh seseorang mengambil ilmu dari orang di bawah keutamaannya. Kalau ada suatu ilmu yang kita tidak tahu gitu ya. Misalkan kita di sini saya tidak tahu misalnya ilmu programming, maka saya boleh mengambil pelajaran dari orang yang mengerti programming begitu. Kemudian ketika seseorang belajar menggunakan kata yang merendah gitu ya untuk menghormati guru tersebut. Ya, kemudian pembantu makan apa yang dimakan oleh tuannya seperti Yusha bin Nun, ya dia makan apa yang dimakan oleh Nabi Musa. Kemudian hendaknya seseorang bersabar hingga mendapatkan hikmah di balik itu, bersabar dalam menuntut ilmu. Ya, jika ada dua perkara yang membawa mudarat, maka ditempuh yang paling ringan kemudaratannya. Ini adalah dua hal yang dilakukan oleh Nabi Khadir gitu ya. Tetapi di sini kita tidak boleh terutama ketika membunuh ya, itu pembunuh harus menggunakan menggunakan wahyu ya. Nabi Khadir membunuh menggunakan wahyu. Tapi kalau misalkan kita merusakkan sesuatu misalnya, karena kita tahu bahwa kalau dia dalam keadaan baik ya, maka nanti akan ada mudaratnya, maka kita boleh melakukan sesuatu yang membuat hal tersebut lebih ringan kemudaratannya. Ya, contohnya seperti Nabi Khadir merusakkan perahu. Karena Nabi Khadir tahu nih ada raja yang merampas perahu, maka supaya perahu tersebut tidak dirampas, maka boleh kita rusak perahunya. Contoh lain, misalkan kita menemukan uang di jalan gitu ya, kita menemukan uang di jalan, uang yang besar misalnya, maka kita menempuh jalan yang paling ringan kemudaratannya. Kita simpan, lalu kita umumkan gitu. Tapi kita simpan gitu, ya. Supaya apa? Supaya itu tidak diambil oleh orang yang salah. Seperti itu ya.
kemudian bolehnya berkhidmat kepada orang solih, lalu tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, sekian. Berikut kita sudah selesai.